Gadis itu tidak menggunakan ponsel pintarnya yang baik, tetapi malah membawa ponsel kuno yang hanya bisa digunakan untuk menelepon saat keluar, karena hanya dengan cara itu dia bisa menghindari bencana. Ternyata gadis itu adalah putri dari grup Yuan Yang, dia baru saja reinkarnasi dari kehidupan sebelumnya. Di kehidupan sebelumnya, ayahnya mentransfer 1 juta uang saku kepadanya, tetapi uang itu hilang sebelum hari berikutnya. Kemudian terungkap bahwa ponselnya disisipkan virus, dan orang yang menyisipkan virus itu adalah teman sekamar liciknya. Dia pergi dengan marah untuk mencari penjelasan, tetapi malah dituduh oleh wanita licik itu, bahkan pacarnya yang paling dicintainya pun tidak mempercayainya. Dalam keadaan terpaksa, gadis itu hanya bisa melapor ke polisi. Wanita licik itu takut jika masalah ini terungkap, jadi dia menipunya untuk pergi ke atap. Dengan mengakui secara langsung bahwa dia yang mentransfer uang itu, untuk menghancurkan bukti kejahatan, dia mendorong gadis itu dari lantai 18, lalu berbohong bahwa gadis itu mengalami tekanan belajar yang besar dan menderita depresi sehingga memilih untuk habisi diri dengan melompat. Mungkin karena Tuhan merasa kasihan dengan nasibnya, dalam sekejap dia malah diizinkan untuk reinkarnasi pada hari ayahnya baru saja mentransfer uang. Sama seperti kehidupan sebelumnya, wanita licik itu dengan antusias mengundang semua orang untuk berlibur ke luar negeri, dan bahkan mengatakan bahwa semua biaya ditanggungnya. Gadis itu segera menyadari bahwa di kehidupan sebelumnya, wanita licik itu mendengar percakapan ayahnya yang mentransfer uang kepadanya, lalu berpura-pura mengundang semua orang untuk berlibur ke luar negeri, tujuannya adalah untuk mencuri uangnya. Hidup kembali. Dia pasti harus membuat teman sekamar licik itu membayar harganya. Tepat ketika pacar gadis itu datang, dia membeli sekantong makanan ringan untuk dibagikan kepada teman sekamarnya, tetapi meninggalkan gadis itu di samping. Mengingat kehidupan sebelumnya, pria brengsek itu tidak hanya menghabiskan uangnya, tetapi juga berdiri di sisi teman sekamar licik itu untuk mencemarkan namanya, dan akhirnya memutuskan hubungan dengannya. Di kehidupan ini, dia pasti akan membuat pria brengsek ini menyesal seumur hidup. Keesokan harinya, rombongan berkumpul di gerbang sekolah. Teman sekamar licik itu menghabiskan 500.000 untuk menyewa mobil mewah demi menjaga citra berpura-pura kayanya, tanpa mengetahui bahwa semua ini adalah bagian dari rencana gadis itu. 5 jam kemudian, rombongan tiba di bandara luar negeri, dan selanjutnya mereka perlu membayar biaya perjalanan sebesar 500.000.